Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141. Prodi PGSD kelas 2C MK Pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial dalam IPS. Sebelum kita membahas konsep-konsep esensial dalam IPS, ada baiknya kita mengetahui apa itu definisi IPS. Definisi IPS. Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para ahli IPS. Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan dan IPS di Indonesia. Yang pertama, Sumantri mengemukakan bahwa batasan pendidikan IPS digambarkan sebagai program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, Lasmawan memberikan penjelasan bahwa pendidikan IPS adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat sintesis dan diorganisasi secara terintegrasi dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu-ilmu secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, IPS adalah ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala, dan masalah sosial. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Setelah mengetahui definisi IPS, masuklah kita ke konsep-konsep esensial dalam IPS, yaitu 1. Landasan IPS. Landasan IPS merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan IPS. Landasan IPS terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Landasan filosofis, memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa aspek kajian atau domain yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan IPS sebagai ilmu disiplin ilmu. Yang kedua, landasan ideologis, yang dimasukkan sebagai suatu sistem gagasan mendasar untuk memberikan suatu pertimbangan. Yang ketiga, landasan sosiologis, yaitu memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. Yang keempat, landasan antropologis, yaitu memberikan sistem gagasan mendasar dan menentukan pola, sistem, dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan pada pola, sistem, dan struktur kebudayaan, bahkan dengan pola, sistem, dan struktur perilaku manusia yang kompleks.
Kelima, landasan kemanusiaan, yang berarti memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Selanjutnya kita lanjutkan ke bidang ilmu IPS. Ilmu pengetahuan sosial berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial karena IPS dikembangkan ke dalam beberapa ilmu-ilmu sosial. Bidang ilmu tersebut antara lain 1. Geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani atau geografi. Kata ini terdiri dari dua suku yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti uraian yang jelas. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala geosfer, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri dari atmosfer atau lapisan udara, litosfer atau lapisan batuan, kulit bumi atau hidrosfer atau lapisan, dan biosfer atau lapisan kehidupan. Yang kedua, sosiologi. Secara etimologis berasal dari kata atau Latin dan logos atau Yunani. Socius berarti kawan atau teman dan logos berarti aturan dan sistematis atau pengetahuan. Sosiologi dapat diartikan sebagai pengkajian ilmiah interaksi manusia. Dengan demikian, objek studinya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini, baik secara sempit maupun secara luas, terus dilakukan oleh manusia. Interaksi ini berlangsung mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan bangsa dan antar bangsa. Pada sosiologi ini dijelaskan pula mengapa interrelasi dan interaksi di suatu kelompok sangat erat, sedangkan pada kelompok lainnya renggang. Pokoknya segala gejala masalah yang berhubungan dengan relasi sosial menjadi pembahasan dan pengkajian sosiologi, baik pada penelaahan maupun pada penelitiannya. Sosiologi memiliki metode pendekatan dan metode analisis tersendiri. Pada penelaahan dan pengajiannya yang lebih mendalam ini, struktur sosiologi telah menjadi lebih terinci ke dalam cabang-cabangnya. Struktur sosiologi telah lebih terurai menjadi sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi, objek penelitian dan pengkajian sosiologi berkenaan dengan interaksi sosial ini telah pula menembuskan aspek-aspek kehidupan lainnya. Yang berikutnya adalah antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, asal kata anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Secara singkat, antropologi berarti suatu studi tentang manusia dan pekerjaannya, ataupun anthropology is the study of man and his work. Ke dalam pekerjaan manusia, termasuk segala hasil pemikirannya atau hasil dirangkumkan ke dalam istilah kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur
oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semaunya tersusun ke dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelakuan dan hasil kelakuan itu hanya terbatas kepada bentuk-bentuk kebendaan seperti peralatan, bangunan, pakaian, dan masyarakat. Gagasan, peraturan dan hukum, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sebangsa termasuk juga hasil kelakuan manusia. Yang keempat, sejarah. Sejarah secara umum adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Sedangkan secara khusus sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus-menerus antara sejaterawan dengan fakta-fakta yang ada. Suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakternya sendiri. Konsep-konsep dasar itu ialah waktu, dokumen, ilmu peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, revolusi. 5. Ekonomi. Secara umum, ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Dengan kata lain, ekonomi merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Kemudian kita akan membahas tentang dimensi IPS. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi meliputi 1. Dimensi pengetahuan, yaitu setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadinya di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan yang pengalaman belajar peserta didik. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. 2. Dimensi keterampilan. Pada hakikatnya, nilai merupakan suatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadikan dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Yang keempat, dimensi tindakan. Dimensi tindakan adalah tindakan sosial yang merupakan dimensi IPS yang paling penting karena tindakan dapat memungkinkan peserta didik menjadi aktif. Peserta didik dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis dengan isu-isu sosial yang dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara para peserta didik belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kurikulum dasar IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. 1. Percontohan kegiatan dan memecahkan masalah di kelas seperti cara bernegosiasi dan kerjasama. 2. Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. 3. Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas khususnya pada saat peserta didik diajak untuk melakukan inquiry. Jadi kesimpulannya, IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. IPS memiliki beberapa landasan di antaranya landasan
filosofis, ideologis, sosiologis, dan antropologis, dan kemanusiaan. Cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, Pak. Banyak kekurangan dalam video saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.